توفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir, yaitu dari surah At-Taubah, atau masih tengah ini ya, halaman 191, surah At-Taubah ayat 27 sampai 31 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Thumma yatubu Allahu min ba'd dzalika 'ala man yasha'u wallahu ghafurur rahim. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو subhanahu amma yushrikun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 27 mim ba'di dzalika, di ketemu dengan za boleh idgham, ba'dz dzalika. Kemudian musyrikuna najasun, nun ketemu nun, boleh idgham, musyrikun najas. Kemudian pada ayat 30 Uzairun, ini boleh juga dibaca Uzairu. Kalau Uzairun berarti Uzairuni binullah, tapi kalau Uzairu berarti Uzairu binullah. Yudahiun, ini hanya Imam Asim yang membaca. Semua qiraat yang lain membacanya yudahuna tanpa hamzah di tengahnya. Dan ini semua adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada ayat 27, "Tsumma kemudian yatubullah, Allah berikan tobat, min ba'di dzalika setelah itu, yaitu setelah turunnya siksa Allah, ala may yasha kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dan Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang." Di sini ada kata-kata min ba'di dzalik, setelah itu, berarti harus disambungkan dengan ayat sebelumnya, ayat 26. Nah, pada ayat 26 yang lalu sudah kita bahas bahwa Allah kirimkan siksa kepada orang-orang kafir Quraisy, yaitu mereka kalah pada perang Badar. Mereka jumlahnya 1000 orang, Rasulullah dan para sahabat cuma 300 orang, tanpa persenjataan yang siap, tapi bisa mengalahkan orang-orang kafir. Nah, maka itulah siksa Allah kepada mereka. Tapi setelah Allah siksa mereka itu, yatubullah, Allah berikan tobat kepada sebagian dari mereka. Artinya, sebagian mereka kemudian ada yang masuk Islam. Karena pada perang Badar ini 70 orang kafir dibunuh, 70 orang kafir ditawan. Nah, di antara tawanan itu kemudian ada di antara mereka yang kemudian dapat hidayah, kemudian masuk Islam.
Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ada memang orang-orang yang masuk surga itu perlu diborgol dulu baru dia masuk surga. Fis salasil, di dalam borgol-borgol. Ajiba, heran, Rabbuna pemelihara kita, min qaumin dengan suatu kaum, yuqaduna ilal jannah, yang mereka dikiring menuju surga, fis salasil, dengan borgol-borgol. Jadi untuk masuk surga perlu diborgol dulu, ditawan dulu. Setelah tertawan kalah, akhirnya baru masuk Islam. Padahal masuk Islam bisa tanpa borgol. Nah, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, dhahiktu, saya tersenyum terhadap orang-orang yang mereka itu digiring menuju surga dalam keadaan terbelenggu dalam borgol-borgol pada kaki mereka, yaitu sebagai tawanan perang. Itulah makna yatubullah, Allah berikan taubat, yaitu Allah beri hidayah mereka, kemudian mereka masuk Islam, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. 28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama, sesungguhnya tiada lain, al-musyrikun, orang-orang musyrik, najasun, orang-orang yang najis. Kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksud najis di sini adalah najis hatinya, bukan badannya. Sehingga kalau kita salaman dengan orang kafir, tidak harus kita cuci tangan karena memang badannya tidak najis. Dan ini sudah sepakat para ulama, menyelisih mereka satu ulama saja namanya Hasan al-Basri. Kata Hasan Basri, harus cuci tangan kalau habis jabat tangan dengan orang kafir. Ini tidak benar. Najas itu adalah apa? Najis keyakinannya, najis hatinya karena adanya kesyirikan. Adapun orang-orang beriman, maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan bahwa orang beriman itu tidak ada yang najis. Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, la yanjus, tidak ada yang najis. Hadis muttafaqun alaih. Artinya apa? Kalau ada orang beriman, meskipun sedang haid, tetap suci dia. Badannya itu loh, tetap suci. Dia tidak najis badannya. Maka tidak seperti orang-orang ahli kitab. Mereka kalau istrinya sedang haid, maka disuruh keluar dari rumah. Nggak boleh di rumah. Nggak boleh tidur di dalam satu kamar atau satu dipan bersama suami karena dianggap najis. Nah, Nabi mengatakan enggak begitu. Innal mu'min la yanjus. Meskipun dia haid tidak najis badannya, meskipun dia junub tidak najis badannya. Yang najis adalah darahnya. Kemudian karena orang musyrik itu najis, fala yaqrabu, maka janganlah mereka mendekati al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka ini. Maksudnya tahun 9 Hijriyah. Ini kaitannya dengan pengumuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan pada tahun 9 Hijriyah ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin haji kaum muslimin. Apa pengumumannya? Ada 4. Nah, salah satu dari 4 pengumuman ini adalah la yatufu bil baiti uryan. Jangan ada orang yang telanjang lagi tawaf di Ka'bah. Wala yadkhulul masjida kafir atau musyrik, dan tidak boleh ada orang musyrik yang masuk ke Masjidil Haram. Maka karena mereka najis, meskipun najisnya bukan di badan tapi di keyakinan, maka mereka tidak boleh masuk masjid. Apakah orang kafir tidak boleh masuk masjid ini hanya khusus Masjidil Haram? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang saya pilih adalah Masjidil Haram maupun Masjid Nur Rahmah, Losari sama saja hukumnya. Masjid manapun sama saja. Orang kafir nggak boleh masuk. Kenapa? Karena masjid ini tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kencing dalam masjid kan dilarang. Sebagaimana orang Arab desa itu yang kencing di masjid. Nah, ini tempat yang disucikan oleh Allah. Sehingga orang yang bawa najis, yaitu najis kesyirikan, nggak boleh masuk masjid. Kapan orang kafir boleh masuk masjid? Ketika diharapkan dia masuk Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah mengirim satu pasukan perang berkuda ke arah Najd, lalu menangkap seseorang bernama Thumamah bin Uthal. Ini pentolannya penduduk Yamamah yang diserang itu.
Akhirnya karena dia tertangkap, kemudian disampaikan kepada Nabi, diikat di satu tiang di Masjid Nabawi. Nah, ini diikat di dalam masjid ini supaya dia melihat bagaimana kondisi umat Islam, sehingga mengetahui keseharian umat Islam, sehingga tertarik masuk Islam, dan akhirnya memang betul-betul dia masuk Islam. Thumamah bin Uthal ini akhirnya jadi menjadi seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumamah bin Uthal. Maka ini boleh, karena apa? Ada maslahatnya supaya dia masuk Islam. Adapun orang kafir pengen masuk masjid untuk motret-motret dalam masjid, karena ini masjidnya indah misalnya, Masjid Zayed misalnya, nggak boleh orang kafir masuk masjid. Maka dulu saya lihat di Masjid Agung itu ada tulisan non-muslim dilarang masuk. Nah, itu sudah benar sesuai ayat ini. Fala yaqrabu. Tafsir yang lain, fala yaqrabul Masjidil Haram. Jangan mendekati Masjidil Haram, maksudnya tidak boleh masuk tanah haram. Karena kalau masuk tanah haram sama dengan sudah mendekati Masjidil Haram. Tapi tafsiran yang terkenal, fala yaqrabu, jangan mendekati, maksudnya jangan masuk. Kemudian Allah mengatakan, wa in khiftum, dan kalau kalian khawatir ailatan, adanya kefakiran, fasaufa, maka akan yughnikumullah, Allah mencukupi kalian, min fadlih, dari karunia Allah, insya'a, jika Allah berkehendak. Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Apa kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya tadi? Sebelumnya dilarang membiarkan orang kafir masuk Masjidil Haram. Kemudian sekarang, kalau khawatir miskin, Allah akan cukupi kalian. Apa kaitannya? Karena waktu itu orang-orang kafir, mereka datang ke Masjidil Haram untuk membawa perdagangan. Nah, kalau orang-orang kafir tidak boleh datang ke Masjidil Haram, otomatis tidak ada lagi yang membawa perdagangan. Nah, maka kalau takut miskin gara-gara tidak ada perdagangan lagi pada musim haji, maka kata Allah, tenang, saya akan kasih cukup kepada kalian. Jadi rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Apakah rezeki itu dijamin pasti ada kalau ada perdagangan? Tidak. Bisa jadi ada perdagangan tapi nggak dapat rezeki, karena kita nggak punya uang untuk membeli. Sama saja tak? Sehingga rezeki itu adalah di tangan Allah, bukan di tangan manusia, bukan dari sebab perdagangan. Terserah Allah rezeki datang dari mana. Makanan turun dari langit juga bisa. Kemudian ayat 29. Qatilu, perangilah alladzina, orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman, billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhir, tidak pula kepada hari akhir, wala yuharrimun, tidak pula mengharamkan ma harramallah, apa yang Allah haramkan, wa rasuluhu, dan rasulnya, wala yadinuna, dan mereka tidak beragama, dinal haqqi, dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, Yahudi Nasrani, hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka membayarkan jizyah atau upeti, an yadin, dari tangan, maksudnya secara paksa, wahum shaghirun, dalam keadaan mereka rendah atau kecil. Jadi maksud ayat ini adalah perintah untuk memerangi orang-orang kafir ahli kitab. Adapun perang memerangi orang-orang musyrik yang bukan ahli kitab, yang non ahli kitab, sudah disebutkan pada ayat-ayat yang lalu. Adapun di sini memerangi ahli kitab. Apa perbedaannya ahli kitab dengan yang bukan ahli kitab, Hindu, Buddha, dan sebagainya? Perbedaannya terletak pada kalimat ini, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayarkan pajak. Jadi orang yang kafir, yang ahli kitab, itu pilihannya ada 3. Pilihan pertama, masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, nggak jadi perang, karena sudah jadi saudara kita. Kalau tidak mau masuk Islam, maka ada pilihan yang kedua, yaitu membayar pajak atau upeti setiap tahun kepada negara Islam. Dia dipersilahkan tidak masuk Islam, tapi membayar pajak dalam kondisi hina karena harus membayar pajak tersebut. Kemungkinan yang ketiga, kalau Islam tidak mau, pajak juga nggak mau, maka baru diperangi oleh umat Islam. Tetapi kalau orang kafir yang non ahli kitab, maka pilihannya cuma 2, perang atau Islam. Nggak ada pajak, nggak ada. Meskipun saya jujur, ini masalah khilafiyah.
Tapi yang dipilih oleh guru-guru kami rata-rata adalah pembagiannya seperti itu, karena di sini sangat jelas, minal ladzina utul kitab, khusus orang-orang yang ahli kitab, itulah yang yu'tul jizyah, yang bisa membayarkan jizyah atau upeti. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, qatilu, perangilah. Jadi perang itu betul-betul diperintahkan oleh Allah. Lah kalau diperintahkan oleh Allah, kenapa sekarang kita tidak perang? Jawabannya, karena kita tidak punya kemampuan. Perang itu ada dua macam. Jihad itu ada dua macam. Ada jihad difa'i, menolak serangan orang-orang kafir, membela diri. Ada jihad talabi, memburu orang-orang kafir. Seperti dulu ketika Rasulullah sudah kuat di Madinah, maka beliau kirimi surat kepada raja-raja kafir itu, Persia, Romawi, dikirimi surat. Masuk Islamlah. Kalau masuk Islam maka nanti akan selamat di akhirat. Kalau tidak maka kami perangi. Nah, itu namanya jihad talab. Jihad yang bersifat memburu. Kamu masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, kami buru, kami bunuh kamu. Nah, ini perintah Allah. Qatilu, perangilah. Nah, maka kita istighfar kepada Allah, karena sampai saat ini kita belum bisa melakukan ayat ini, yaitu perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Tapi memang itu yang memimpin semestinya pemerintah. Jadi kalau di Indonesia semestinya yang memimpin perang itu siapa? Bapak Jokowi. Semestinya. Karena kalau kita sendiri masing-masing bawa pedang sendiri-sendiri, nanti kacau jadinya, nggak jadi perang. Malah padu dewe-dewe. Nah, jadi harus apa? Ada yang mimpin. Faedah yang kedua, di sini disebutkan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Berarti haram itu ada dua macam. Ada yang diharamkan dalam Quran, itulah yang disebut ma haramallah, apa yang Allah haramkan. Ada yang diharamkan dalam hadis, itulah yang disebut wa rasuluhu, diharamkan oleh Rasulullah. Sehingga orang-orang yang mengatakan tidak ada keharaman anjing dalam Quran, berarti anjing halal, itu bertentangan dengan ayat ini. Kamu katakan anjing halal, lihat dulu sabda Nabi. Sama dengan orang yang mengatakan keledai halal. Kenapa? Karena tidak ada dalil dalam Quran keledai haram. Nah, maka jawabnya, di sini Allah katakan ma harramallahu wa rasuluhu. Allah dan yang Rasulnya mengharamkan. Nah, berarti dua yang berhak mengharamkan, Allah dan Rasul. Hanya Rasul itu tidak akan mengharamkan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah menyebut agama Islam dengan istilah dinal haqqi, agama yang benar. Berarti selain Islam itu semuanya agama yang batil, yang sesat. Seperti yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, pada surat Yunus ayat 32. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Tidak ada setelah kebenaran kecuali berarti kesesatan. Jadi semua selain Islam itu sesat. Maka dari ayat ini saja sudah diketahui kesalahan orang yang mengatakan semua agama itu sama. Itu perkataan batil 100% itu. Itu orang-orang yang tidak pernah membaca Quran. Kalau dia mengatakan saya sudah membaca Quran, sudah khatam, itu mau cotok orang mudeng. Kalau paham, pasti mengatakan agama tidak sama. Agama Islam itu dinal haqqi, agama yang benar. Berarti selain Islam adalah ad-dhalal atau al-batil, sesat atau batil. Jadi meskipun ahli ibadah, tapi ibadah di gereja, ya nanti masuk neraka. Kekal di dalam neraka. Meskipun ahli ibadah, tapi di tempat-tempat kuil-kuilnya orang-orang kafir itu nanti yang masuk neraka kekal. Tapi kalau orang beriman, meskipun punya dosa-dosa, maka kalaupun dosanya belum diampuni oleh Allah, masuk neraka, itu nanti pasti akan bisa masuk surga. Karena dia sudah punya kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Faedah berikutnya, al-jizyah, upeti. Berapa upeti yang diberikan kepada umat Islam dari orang kafir ahli kitab yang tidak mau masuk Islam? Dalam Quran nggak dijelaskan, tapi kita temukan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah mengirim Mu'adz, ini seorang sahabat Nabi,
Dia dikirim ke Yaman untuk mengambil dari ahli kitab min kulli halimin dinaron. Dari setiap laki-laki yang sudah dewasa disuruh membayar upeti 1 dinar. 1 dinar itu sekarang 4 juta. Jadi per kepala membayar kepada negara Islam 4 juta tiap tahun. Per kepala, bukan per keluarga. Kalau di satu keluarga ada 5 kepala, maka 5 kepala ini bayar masing-masing 4 juta, berarti totalnya 5 kali 4, 20 juta. Syaratnya apa? Halim, dia sudah dewasa, laki-laki. Berarti perempuan nggak ikut bayar jizyah. Kemudian anak-anak nggak ikut bayar jizyah. Ada syarat lagi, yaitu orang yang mampu bekerja. Kalau ada orang yang lumpuh, sudah nggak mampu bekerja, maka orang seperti ini nggak wajib untuk membayar upeti. Jadi disuruh bayar upeti, kenapa? Karena menghasilkan. Siapa yang menghasilkan? Ya dewasa. Siapa yang menghasilkan? Ya laki-laki. Perempuan itu tidak bekerja, tapi perempuan itu apa? Dinafkahi. Au adlahu, atau diganti dengan selain dinar, yaitu minal mu'afiri, kain mu'afiri. Karena kain mu'afiri itu nilainya sama dengan 1 dinar. Jadi yang punya duit bayar dinar, yang tidak punya duit bayar kain mu'afiri. Ini kain mahal zaman itu ya, sekarang kain sudah murah. Apakah 1 dinar ini harus? Tidak. Ini sesuai dari ijtihad pemimpin. Kalau khalifah mengatakan 2 dinar, jadi 2 dinar. Sayyidina Umar pernah mengambil upeti dari orang-orang Syam 2 dinar. Tapi dari orang Yaman cuma 1 dinar. Kenapa? Orang Yaman itu orang-orang miskin-miskin. Mereka para petani. Orang Syam ini orang-orang kaya mereka, para pebisnis. Nah, maka diambil lebih banyak. Sehingga nilai 1 dinar ini bukan satu keharusan, terserah atau tergantung kepada ijtihad para khalifah. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 30, dan ayat ini cukup panjang, maka kita potong-potong ya. Wa qalatil yahud, dan berkata orang-orang Yahudi, Uzairun, si Uzair itu ibnullah, putranya Allah. Siapa Uzair? Uzair adalah salah satu tokoh yang mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan Uzair ini seorang ulama yang hafal kitab Taurat. Pernah dalam satu masa kitab Taurat ini dihapus semuanya dari atas muka bumi oleh Bukhtanasor, penguasa yang agamanya Nasrani. Dia tidak mau ada agama Yahudi di atas muka bumi, sehingga dia putuskan semua kitab Taurat dienyahkan, dihilangkan, dibakar semua. Maka orang-orang Yahudi, mereka kehilangan kitab suci. Nggak ada kitab suci di atas muka bumi. Sudah habis total. Tiba-tiba muncul ini Uzair. Uzair mengatakan, nggak apa-apa, Taurat dibakar nggak apa-apa. Sekarang kalian siapkan kertas sama pena, kalian tulis, saya diktekan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia ternyata hafal kitab Taurat. Nah, maka karena hafal kitab Taurat, akhirnya dielu-elukan, akhirnya dikatakan, ini putranya Allah ini. Dia menyelamatkan kitab sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah sesatnya Yahudi, karena mengagung-agungkan orang alim dengan pengagungan yang berlebihan. Maka dalam Islam ini nggak boleh kita mengagungkan orang dengan berlebihan. Mengagungkan kiai dengan berlebihan. Sehingga bekas-bekas kiai diambil barokahnya. Nggak boleh. Pak Kiai pakai sandal, kemudian sandalnya Pak Kiai dianggap berkah. Sehingga kalau kita pakai menyebabkan mujur terus. Menyebabkan mudah urusannya. Ini tabarukan yang tidak benar kayak begini. Silahkan ambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarungnya Nabi, sandalnya Nabi, ludahnya Nabi, bisa diambil berkah darinya, khusus Nabi. Tapi selain Nabi nggak bisa. Itu pendapat yang paling benar, yang lebih kuat dalam masalah ini. Maka ini perkataan batil. Wa qalatin nasara, dan berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih adalah ibnullah, putranya Allah.
Ini sebagian orang Nasrani yang mengatakan gini. Karena sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Isa bukan putranya Allah, tapi Nabi Isa salah satu dari 3 Tuhan. Ada lagi yang mengatakan di antara mereka, Nabi Isa itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ada kelompok yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan salah satu dari 3 Tuhan. Ini semuanya batil perkataan. Nabi Isa disebut Al-Masih karena dia itu masaha yamsahu, mengusap orang yang sakit maka jadi sembuh. Buta sejak lahir diusap bismillah maka sembuh. Kulitnya tidak rata warnanya, maka diusap oleh Nabi Isa, sembuh. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni. Engkau bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, engkau bisa menyembuhkan orang yang kulitnya belang dengan izin saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi Isa disebut Al-Masih karena yamsahul arda, dia itu mengusap bumi alias keliling di bumi. Nabi Isa memang keliling dakwah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat Nabi Isa itu nggak punya rumah. Jadi rumahnya di mana? Rumahnya di mana dia lelah. Keliling dakwah. Sampai Masjid Nur Rahmah Losari malam hari, maka beliau akan tidur di Masjid Losari ini. Besoknya lanjutkan keliling dakwah lagi. Ada masjid lagi, istirahat malam sampai situ. Kalau malam ternyata berhentinya di pasar, ya tidurnya di emperan pasar. Konon begitu, wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah ucapan mereka dengan mulut mereka. Maksudnya ngomong tanpa dalil. Jadi kata-kata ngomong dengan mulut maksudnya apa? Tak punya dalil. Karena kalau punya dalil, itu ngomongnya tidak hanya di mulut, tapi tertancap dalam hati. Di hati ada keyakinannya, kemudian keluar dalam ucapan mulut. Tapi kalau orang ngomong tanpa dalil, maka di hatinya kalau dibedah, itu enggak ada keyakinannya. Dia hanya ngomong saja. Itulah makna, dzalika qauluhum bi afwahihim. Enggak punya dalil mengatakan seperti itu. Yudahuna, mereka hanya menyerupai qaulal ladzina kafaru, perkataan orang-orang yang kafir min qabl, sebelum mereka. Jadi orang-orang kafir sebelum mereka sudah ada yang ngomong kayak begitu. Sejak kapan? Sejak masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Penyembahan kepada selain Allah itu munculnya sejak masa Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh semuanya muwahhid. Meskipun ada yang maksiat, termasuk Qabil yang membunuh Habil, dosanya bukan dosa syirik, tapi dosa apa? Maksiat, yaitu dosa membunuh, dosa besar, di bawahnya syirik. Membunuh masih ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan semua orang di masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu sama semuanya muslim. Begitu muncul Nabi Nuh, waktu itulah orang-orang sudah mulai sesat gara-gara mempertuhankan orang-orang alim dari mereka. Ada orang alim besar mati, maka diagungkan dengan cara dibuat patung. Patungnya ditaruh di masjid mereka. Sehingga kalau sholat ingat sama mbah ahli ibadah ini. Sehingga semangat ibadahnya. Dulu mbah kita ini semangat ibadah. Lama-lama generasi berikutnya semakin bodoh, sehingga menganggap ini arca adalah Tuhan kita. Akhirnya malah disembah. Gara-garanya apa? Gara-garanya arcanya ditaruh di masjid. Akhirnya dianggap sebagai Tuhannya. Maka kondisi itu mirip dengan kondisi sebagian orang yang menaruh kuburan di depan masjid. Mereka punya masjid, kemudian ada orang-orang yang alim, kuburannya ditaruh di depan masjid. Ini mengkhawatirkan. Kenapa? Nanti semakin lama orang semakin bodoh, akhirnya datang ke masjid bukan nyembah Allah, tapi malah nyembah kuburan. Jadi nggak ada sebenarnya sunnah untuk mengubur orang di dekat di area masjid, itu nggak ada.
Abu Bakar mati, dikubur di mana? Di ruangannya Rasulullah SAW. Nah, itu khusus Abu Bakar. Umar mati, dikubur di mana? Di ruangannya Rasulullah SAW. Itu khusus Umar. Sahabat-sahabat Nabi yang lain, 124.000 sahabat Nabi, dikubur di mana mereka? Mereka dikubur di kuburan umat Islam. Nggak ada yang dikubur di masjid fulan, di masjid fulan, di masjid fulan. Maka jangan nanti Masjid Losari ini belakang sana jadikan kuburan pemimpin masjid ini atau imam masjid ini. Nanti lama-lama orang semakin bodoh, datang ke masjid, datangnya ke kuburan dulu, nyembah kuburan. Kemudian di sini Allah mengatakan qatalahumullah, semoga Allah laknati mereka atau Allah binasakan mereka, anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan, yaitu dipalingkan dari kebenaran padahal sudah jelasnya dalil-dalil yang disampaikan. Ayat 31 Allah katakan ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, juga Nabi Isa bin Maryam dijadikan mereka sebagai Tuhan. Apa bedanya ahbar dengan ruhban? Ahbar ini ulamanya orang-orang Yahudi. Ruhban ini ulamanya atau ahli ibadahnya orang-orang Nasrani. Disebut juga ahlus sawami, orang-orang yang tinggalnya di gereja-gereja. Mereka di sana fokus ibadah, nggak pernah mau dunia, nggak pernah mau nikah seumur-umur hidup. Itu namanya ruhban. Nah, itu dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi, dia kafir awalnya, kemudian masuk Islam. Awalnya dia beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Namanya Adi bin Hatim. Ketika dia masuk Islam, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Wa fi unuqi salibun min dhahab. Karena waktu itu dia memakai salib dari emas sebagai kalung. Maka ditegur oleh Nabi, ya Adi, wahai Adi, itrah anka hadzal wathan. Kamu buang dulu Tuhan itu, arca itu. Karena salib di situ ada patungnya Nabi Isa katanya yang mereka sembah itu. Ini sudah masuk Islam, kemudian disuruh buang salibnya. Setelah itu kata Adi, saya mendengar Rasulullah membaca dalam surat Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Maka Adi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dulu Nasrani, saya nggak pernah menyembah ruhban, nggak pernah. Saya menyembah pendeta-pendeta, saya nggak pernah. Maka dijawab oleh Nabi, ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Yang disebut menjadikan Tuhan itu bukan menyembahnya, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an, kalau dihalalkan oleh si pendeta, istahalluh, mereka langsung ikut menghalalkan. Wa idza haramu alaihim syai'an, kalau pendeta mengatakan haram, haramu, mereka ikut mengharamkan, tidak peduli apakah sesuai dengan isi kitab suci mereka atau tidak. Nah, itu sama dengan menjadikan Tuhan. Karena ibadah itu arti asalnya bukan menyembah, ya. Ibadah itu arti asalnya adalah ghayatut tadallul, tunduk yang penuh, itu namanya ibadah. Maka orang taat itu berarti apa? Tunduk penuh. Maka kalau taat dengan buta tanpa dalil, itu sama dengan sudah mengibadainya. Maka ibadahnya kepada ruhban ini bukan dengan nyembah, ibadahnya kepada ahbar ini bukan nyembah, tapi nyembahnya kata mereka tetap kepada Allah, tetapi mentaati ahbar dan ruhban dengan ketaatan buta, itu nggak boleh seperti itu. Maka umat Islam harus ngambil pelajaran, jangan taati ulama kalau ulamanya jelas sesat. Ulamanya mengatakan minuman keras halal misalnya, ngawur itu, nggak usah diikuti. Ulamanya mengatakan bank itu halal, bunganya, ribanya halal, ngawur, nggak usah diikuti kayak begitu. Allah mengatakan riba haram, malah kiainya mengatakan riba halal, buang.
Karena kalau tidak dibuang, apa bedanya kita dengan Yahudi dan Nasrani? Menjadikan kiai sebagai Tuhan, sama saja. Maka Allah mengatakan, wama umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budu, kecuali untuk ibadah atau taat kepada ilahan wahida, Tuhan yang satu, yaitu siapa? La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apapun yang mereka sekutukan. Jadi Allah maha suci dari bahwasanya dia bersama Nabi Isa sama-sama berhak disembah. Allah maha suci dari bahwasanya dia bersama malaikat sama-sama berhak disembah. Maha suci dari semua kesyirikan tersebut. Kata-kata ini, subhanahu amma yusyrikun, di dalam Al-Quran cuma ada satu. Yang lain selalu ditambahi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka untuk yang hafalan Quran, diingat-ingat, untuk surat At-Taubah ayat 31, ini saja yang tidak pakai ta'ala. Yang lainnya selalu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ada 4 ayat subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ada lagi yang lain, yaitu subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah maha suci dan maha tinggi dari apapun yang mereka sifatkan. Ini cuma ada satu dalam Quran, surat Al-An'am, ayat 100. Sementara pada surat yang lain, subhanallahi amma yasifun. Tidak pakai wa ta'ala. Ini ada dalam 2 ayat, surat Al-Mu'minun ayat 91 dan surat As-Saffat ayat 159. Ringkasnya, ayat-ayat ini diulangi oleh Allah berulang-ulang, menunjukkan pentingnya hal ini. Bahwasanya Allah maha suci dari semua yang dinisbatkan kepada Allah oleh orang-orang kafir, yang isinya adalah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah butuh anak katanya, Allah butuh istri katanya, Allah punya tandingan katanya. Semua itu adalah Allah maha suci darinya. Maka diulang-ulang oleh Allah untuk menegaskan hal tersebut, karena pentingnya hal itu. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.